Halo teman-temanku semua, kita bertemu lagi dalam ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Silo Campagaya. Nah, sebelum kita bersama-sama memulai ibadah kita, mari kita bersama-sama mendengarkan panduan ibadah yang akan disampaikan oleh Ibu Guru kita. Selamat mendengarkan. Shalom anak-anak Sekolah Minggu. Mari bersama dengan orang tua kita mendengarkan panduan ibadah sekolah minggu online SMGT Jemaat Silo Campagaya. Yang pertama, siapkan Alkitabnya ya. Yang kedua, harus berpakaian rapi seperti mengikuti ibadah sekolah minggu biasanya. Yang ketiga, ayo ajak orang tua untuk mendampingi kita saat mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Yang keempat, dalam beribadah tidak boleh makan, minum, dan bermain ya. Harus tetap fokus dalam beribadah. Dan yang kelima, ayo kita siapkan hati kita untuk berdoa dan memuji Tuhan. Selamat beribadah. Shalom, selamat pagi adik-adik, anak besar dan anak remaja, dimanapun berada. Selamat pagi Kak Kanto. Selamat pagi kakak. Apa kabar kakak? Luar biasa baik. Amin. Oke. Hari ini kita mulai ibadah kita. Kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita tinggalkan segala aktivitas kita. Kita fokus untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita berdiri dan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 3. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Kita buka ibadah kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam bagi kita semua. Salam bagimu juga. Amin. Kita masih berdiri. Kita buka dasatita dari kitab Keluaran pasal 20. Ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-17. Ke-10 firman. Lalu Tuhan mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan, Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan engkau melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu.
Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Janganlah mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Silakan duduk. Kita dalam kehidupan ini ada banyak cobaan yang sering kita alami. Sengaja maupun tidak sengaja kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Oleh sebab itu, mari kita mengakui kesalahan kita dan kita menyanyi kidung pujian banyak perbuatan. Banyak perbuatan yang sedihkan Tuhan, tak ku turut selalu perintah Bapa Ibu. Semua itu Tuhan sangat ku sesalkan. Ajarkanlah aku turut kehendak-Mu. Berita anugerah bagi kita dalam Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Amin. Kita buka Mazmur berbalasan kita. Kita buka bersama-sama Mazmur pasal 5 ayat 5 sampai 12. Kalimat yang keluar saya yang baca, lalu kalimat yang ke dalam adik-adik anak besar dan anak remaja dan kakak Trianto yang membacanya. Sebab Engkau bukanlah Allah yang berkenan kepada kefasikan. Orang jahat takkan menumpang padamu. Pembual tidak akan tahan di depan matamu. Engkau membenci semua orang yang melakukan kejahatan. Engkau membinasakan orang-orang yang berkata bohong. Tuhan jijik melihat penumpah darah dan penipu. Tetapi aku, berkat kasih setiamu yang besar, Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu sujud menyembah ke arah bait-Mu yang kudus. dengan takut akan Engkau. Tuhan, tuntunlah aku dalam keadilan-Mu. Karena seteruku. Ratakanlah jalan-Mu di depanku. Sebab perkataan mereka tidak ada yang jujur. Batin mereka penuh kebusukan. Kerongkongan mereka seperti kubur terengah-engah. Lidah mereka merayu-rayu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka, ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangannya sendiri. Buanglah mereka karena banyaknya pelanggaran mereka. Sebab mereka memberontak terhadap Engkau. Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi nama-Mu. Amin. Kita menyanyikan kidung pujian Allah itu baik.
Pagi hari ini kita akan membaca Alkitab dan mendengarkan cerita Alkitab. Dan sebelum kita mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Kak Anti, kita akan menyanyikan kidung pujian Alkitab, Alkitab. Alkitab, Alkitab, ku suka mendengar ceritanya indah. Alkitab, Alkitab, ku siap mendengar cerita Alkitab. Kepada Kak Anti, silahkan. Ya, terima kasih Kak Kanto. Shalom anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Ya, senang sekali hari ini bisa bertemu kembali dengan anak-anakku yang ada di rumah. Nah, siang hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Ya, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada hari ini. Namun sebelumnya itu mari kita minta pertolongan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Tuhan tolong kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami boleh fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Sertai juga kakak pembimbing kami Tuhan di dalam menyampaikan firman-Mu, biarlah boleh menyampaikannya dengan baik, dan anak-anak-Mu boleh mengerti dengan baik akan firman-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, sebelum Ibu Guru bercerita lebih jauh mengenai firman Tuhan hari ini, Ibu Guru mau tanya dulu. Ya, siapa anak-anak di rumah yang tahu apa tugas dari seorang pengintai? Ya, ayo siapa yang tahu kira-kira apa tugas dari seorang pengintai itu? Ya, pengintai itu bisa disamakan dengan mata-mata. Ya, pengintai bisa disamakan dengan mata-mata. Atau untuk zaman sekarang lebih kerennya itu di film-film biasa disebut dengan agen rahasia. Ya, mungkin sama dengan itu ya. Untuk zaman sekarang disebut dengan agen rahasia. Film yang terkenal itu tentang agen rahasia yaitu James Bond. Tetapi siang hari ini kita tidak akan bercerita mengenai James Bond. Ya. Nah, jadi pengintai itu adalah seseorang yang bertugas untuk mengamat-amati dengan seksama kedudukan dan gerak-gerik dari musuh. Ya, jadi mereka itu tugasnya untuk mengamat-amati dengan seksama kedudukan dan gerak-gerik dari musuh. Nah, waktu itu bangsa Israel ini sudah tiba di padang gurun Paran. Tanah Kanaan sudah ada di depan mata. Kita tahu bahwa Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan kepada orang Israel. Tuhan lalu berfirman kepada Musa supaya mereka melakukan pengintaian terhadap tanah Kanaan dengan memilih, ya, mereka menunjuk salah seorang dari setiap suku untuk mewakili suku mereka melaksanakan tugas untuk mengintai tanah Kanaan ini. Nah, karena bangsa Israel itu terdiri dari 12 suku, jadi ada 12 orang yang menjadi pengintai. Nah, tugas mereka ini untuk mengintai tanah Kanaan. Mereka bertugas untuk mengamat-amati bagaimana keadaan di tanah Kanaan. Ya. Bagaimana keadaan orang-orang yang mendiami atau suku yang mendiami tanah Kanaan itu. Apakah mereka itu bangsa yang kuat atau tidak? Apakah jumlah mereka banyak atau tidak? Ya. Bagaimana
keadaan tanah di sana, apakah baik atau buruk. Dan bagaimana perawakan orang-orangnya, apakah mereka memiliki perawakan yang besar, kecil, atau sedang-sedang saja. Apakah tanah di sana subur atau tidak. Jadi itu adalah tugas dari pengintai-pengintai ini. Nah, pengintai ini melaksanakan tugas mereka selama 40 hari. Jadi selama 40 hari itu mereka melaksanakan tugasnya untuk mengintai bagaimana situasi atau kondisi daripada tanah Kanaan ini. Nah, setelah 40 hari mereka kembali. Ya, mereka kembali dengan membawa anggur, delima, dan buah ara sebagai hasil bumi dari tanah Kanaan. Nah, ini sebagai bukti bahwa mereka sudah melaksanakan tugasnya mengintai tanah Kanaan. Nah, ini juga membuktikan bahwa tanah Kanaan itu memang tanah yang subur. Ya, bahkan dikatakan bahwa tanah Kanaan itu berlimpah susu dan madunya. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana suburnya atau makmurnya tanah Kanaan itu. Nah, ke-12 pengintai ini pulang dengan membawa 2 berita yang berbeda. 10 pengintai mengatakan bahwa tanah Kanaan itu memang tanah yang subur. Tetapi akan sulit bagi mereka atau bagi orang-orang Israel untuk bisa memiliki tanah Kanaan itu atau untuk bisa masuk ke tanah Kanaan itu. Karena orang-orang yang diam di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang kuat dan perawakan mereka besar-besar. Nah, mendengar berita ini, orang-orang Israel ini menjadi takut. Mereka menjadi tawar hati. Ya. Mereka lebih fokus memikirkan mengenai hal yang harus mereka hadapi nantinya. Ya. Sehingga mereka takut dan mereka lupa bahwa mereka punya Allah yang maha kuat dari siapapun. Nah, berbeda dengan Kaleb. Kaleb ini adalah salah satu dari ke-12 pengintai ini. Kaleb dengan iman meyakinkan kepada orang-orang Israel bahwa mereka tidak usah takut. Mereka tidak usah tawar hati. Ya, kalau mereka berjuang bersama dengan Tuhan, Tuhan pasti akan menyerahkan tanah Kanaan itu kepada orang-orang Israel. Ya, karena mereka punya Allah yang maha dahsyat. Mereka punya Allah yang maha kuat. Ya, dan mereka bisa membuktikan semua itu selama perjalanan mereka dari Mesir hingga tiba di padang gurun Paran. Tuhan selalu menolong bangsa Israel ketika mereka menghadapi kesulitan. Jadi Tuhan pasti akan menolong bangsa Israel ketika mereka menghadapi orang-orang Kanaan. Ya, tetapi apa yang terjadi? Ke-10 orang pengintai ini justru malah semakin memberikan informasi yang tidak betul atau berita hoaks kepada orang-orang Israel dengan mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan itu sudah menipu kita. Karena orang-orang yang diam di tanah Kanaan itu adalah orang-orang yang memiliki perawakan yang besar seperti raksasa. Bahkan mereka itu memakan manusia. Ya, mereka memakan manusia. Bahkan mereka membandingkan bahwa kalau kita dibandingkan dengan orang-orang yang diam di tanah Kanaan itu, maka kita ini hanya seperti seekor belalang. Sehingga orang Israel ini semakin ketakutan. Mereka semakin tawar hati. Dan hal ini menimbulkan kekacauan. Ya, mereka lalu bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka bilang bahwa kenapa tidak di Mesir saja kita mati, atau kenapa kita tidak mati saja di padang gurun ini. Ya, mereka mulai bersungut-sungut kepada Tuhan. Mereka lupa bahwa mereka itu punya Allah yang kuat, punya Allah yang dahsyat. Mereka hanya bisa bersungut-sungut. Nah, di tengah sungut-sungut bangsa Israel ini, Kaleb dan Yosua berusaha untuk meyakinkan
bangsa Israel bahwa mereka tidak usah takut. Ya, karena bangsa Israel ini sudah mulai meminta agar mereka dipilihkan atau untuk mereka memilih salah seorang yang nantinya akan memimpin mereka untuk kembali ke Mesir. Karena mereka, menurut mereka bahwa Musa ini sudah gagal untuk memimpin mereka masuk ke tanah Kanaan. Tapi Yosua dan Kaleb mempunyai pemikiran yang lain. Dia berusaha untuk meyakinkan bangsa Israel bahwa mereka tidak usah takut karena mereka punya Allah. Ya. Dan selama ini sudah menunjukkan mujizat-mujizat yang begitu besar terhadap orang Israel. Mereka sudah melihat bagaimana mujizat yang dilakukan Tuhan dalam menolong mereka setiap kali mereka menghadapi kesulitan atau setiap kali mereka menghadapi permasalahan di dalam perjalanan mereka selama ini. Ya. Tetapi apa yang terjadi? Orang Israel ini justru semakin marah dan mereka mengambil batu dan melempari Yosua dan Kaleb. Mereka bermaksud untuk membunuh Yosua dan Kaleb. Tetapi hal itu tidak terjadi. Ya, hal itu tidak terjadi. Karena apa? Tuhan datang di dalam kemuliaannya lewat tiang awan. Tuhan sudah mendengar sungut-sungut dari orang Israel. Dan Tuhan sedih. Karena bangsa yang disayanginya, orang-orang yang disayanginya tidak percaya kepadanya. Padahal mereka sudah banyak melihat mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan. Ya, Tuhan marah, Tuhan kecewa terhadap bangsa Israel. Lalu Tuhan bermaksud untuk menghukum mati orang-orang Israel ini. Ya, ke-10 pengintai yang sudah menyampaikan berita yang tidak benar, Tuhan hukum pada saat itu. Jadi mereka mati pada saat itu juga. Lalu Tuhan juga bermaksud untuk menghukum mati orang-orang Israel ini seperti apa yang mereka katakan di dalam setiap keluhan-keluhan mereka. Tetapi Musa datang kepada Tuhan. Dia memohon kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan pengampunan kepada orang-orang Israel. Nah, karena Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Pengampun, akhirnya Tuhan bersedia untuk mengampuni orang-orang Israel. Ya, tetapi walaupun Tuhan sudah mengampuni mereka, tetapi hukuman tetap berlaku kepada orang-orang Israel. Ya, jadi waktu itu Tuhan menghukum orang-orang Israel bahwa mereka akan mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Ya, jadi mereka akan kembali mengembara di padang gurun itu selama 40 tahun. Kemudian orang-orang Israel yang pada waktu itu berusia di atas 20 tahun tidak akan diperkenankan Tuhan untuk memasuki tanah Kanaan. Tidak terkecuali Musa. Dia juga tidak akan diperkenankan oleh Tuhan memasuki tanah Kanaan. Kecuali Yosua dan Kaleb. Jadi orang-orang Kanaan yang berusia di atas 20 tahun pada waktu itu yang bisa masuk ke tanah Kanaan nantinya hanyalah Yosua dan Kaleb. Jadi begitulah Tuhan menghukum orang-orang Israel ini atas ketidakpatuhan mereka, atas ketidakpercayaan mereka kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita menyerahkan setiap persoalan kita, setiap kendala yang kita hadapi hanya kepada Tuhan. Dan percayalah bahwa Tuhan pasti mempunyai jalan keluar untuk setiap persoalan yang kita hadapi. Bila kita tidak percaya kepada Tuhan,
maka Tuhan pasti akan menghukum kita. Karena itu mari kita menyerahkan semua kehidupan kita hanya kepada Tuhan, menyerahkan semua pergumulan kehidupan kita hanya kepada Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha kuat, yang mampu menolong kita, melepaskan kita dari semua persoalan kehidupan kita. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Nah, cerita ini terambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-13 hingga pasal yang ke-14. Ya, kitab Bilangan pasal 13 hingga pasal yang ke-14. Nah, tapi pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan pasal 14 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-38. Ya, jadi ayat ke-13 nanti ini sampai pasal yang ke-14 ayat yang ke-19, dari pasal 13 sampai 14 ayat yang ke-19 nanti itu anak-anak sekolah minggu harus membacanya di rumah ya. Ya. Saat ini kita akan membaca pasal yang ke-14 ayat yang ke-20 sampai ayat yang ke-38. Nah, kita akan Ibu Guru akan bacakan dan anak-anak yang ada di rumah harus mengikutinya ya. Pasal ayat yang ke-20. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun ke arah laut Tiberau. Lagi firman Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Di padang gurun ini, bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberi kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan. Merekalah yang akan kubawa masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari,
1 hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku berbalik daripadamu. Aku, Tuhan, yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi yang tinggal hidup dari orang-orang yang telah pergi mengintai negeri itu hanyalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Nah, demikianlah firman Tuhan siang hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, untuk meresponi firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita bersama-sama menyanyikan pujian Tuhan Sudah Berjanji. Tuhan sudah berjanji, takkan membiarkan aku, takkan meninggalkanku. Dia selalu setia, Dia menyertai aku, takkan meninggalkanku. Ya, kita akan sama-sama berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Kakak Anti. Adik-adik sekolah minggu dan remaja, kita akan memberi persembahan. Nah, persembahan pagi hari ini, Maliaki 3, ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita membawa persembahan kita, ya. Kita menyanyikan kidung pujian Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik. Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang. Tuhan janji balaskan, memberkati kau selamanya. Ya, informasi dan aktivitas pagi hari ini. Ayat hafalan, ya,
Ayat hafalannya adik-adik, Amsal 3 ayat 5. Ya, Amsal 3 ayat 5. Itu ayat hafalannya kalian. Jika sudah baca Amsal 3 ayat 5, adik-adik, anak besar dan anak remaja, buat video ya dan gerakannya. Lalu jika sudah selesai, kalian bisa kirim ke grup WA atau kirim ke kakak sekolah minggu, pembimbing sekolah minggu yang ada di sekitar rumah kalian. Oke? Kita akan berdoa, doa syafaat dan doa syukur. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, terima kasih Tuhan atas hari ini yang Tuhan masih berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji muliakan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami di pagi hari ini dapat berkenan kepada Tuhan. Kami telah mendengarkan cerita Alkitab. Biarlah cerita Alkitab ini bisa menjadi berkat bagi diri kami dan bagi orang lain. Bapa di surga, di pagi hari ini Tuhan, berdoa bagi adik-adik yang sudah menyelesaikan ujian akhir, dan saat ini ada beberapa adik-adik yang akan menikmati liburan di manapun mereka berada, baik itu yang ada di Makassar ataupun yang ada di pergi liburan ke kampung. Tuhan sertai mereka, beri kekuatan kesehatan yang asalnya padamu Tuhan. Berdoa bagi adik-adik kelas 6 yang akan melanjutkan pendidikan ke SMP. Tuhan sertai mereka, dan juga adik-adik yang SMP mau melanjutkan SMA. Tuhan memberikan hikmat sehingga mereka tetap jadi terang dimanapun mereka berada, dan semoga mereka bisa masuk di sekolah favorit yang mereka inginkan, dan biarlah kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kami. Bapa di surga, Bapa yang baik, berdoa bagi orang tua, adik-adik, dan anak remaja. Tuhan sertai, beri kekuatan kesehatan yang asalnya daripada-Mu ya Tuhan. Berdoa bagi adik-adik yang ulang tahun pada minggu ini atau minggu akan datang. Tuhan sertai mereka, beri kekuatan kesehatan yang asalnya daripada-Mu Tuhan. Berdoa bagi bangsa dan negara kami Tuhan, sertai langkah hidup kami Tuhan di negeri tercinta Indonesia, agar kami bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa kepada kami. Berdoa bagi guru sekolah minggu dalam kesehariannya, baik itu dalam pekerjaan, dalam aktivitas kuliah. Tuhan sertai mereka, agar mereka pun merasakan berkat Tuhan yang luar biasa, dan tuntunlah mereka untuk bisa menjadi berkat dimanapun berada. Ini doa kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri, kita menutup ibadah kita. Petunjuk hidup baru dari Mazmur pasal 5 ayat 12.
Tetapi semua orang yang berlindung padamu akan bersukacita. Mereka akan bersorak-sorai selama-lamanya karena Engkau menaungi mereka. Dan karena Engkau akan bersukaria orang-orang yang mengasihi namamu. Amin. Kita menutup ibadah kita. Kita menyanyikan kidung pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Kita tutup ibadah kita. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Amin. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.